Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlianti Kasari dari SMA N1 Babakan Madang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemecahan masalah pembelajaran fisika kelas 12 MIPA, materi tentang listrik statis. Kenapa saya mengangkat materi ini? Karena berdasarkan sumber rujukan yang saya peroleh pada saat saya melakukan asesmen diagnostik. Jadi pada pertemuan awal saya melakukan suatu tes mengenai gaya Coulomb dan saya dapatkan data nilai siswa. Ternyata walaupun materi ini sudah pernah mereka pelajari pada saat SMP, nilai yang diperoleh itu masih banyak di bawah KKM. Hanya beberapa siswa saja yang terlihat pada grafik ini, ada 2 siswa yang bisa mencapai nilai sempurna. Tapi sebagian besar nilainya masih di bawah KKM. Maka saya merumuskan atau saya berpikir bagaimana cara saya untuk merencanakan kegiatan pembelajaran mengenai materi listrik statis ini supaya lebih menyenangkan, lebih menarik, dan keberhasilan dari capaian pembelajaran dapat saya capai. Untuk itu saya mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi oleh saya. Saya berpikir bagaimana siswa dapat menganalisis konsep listrik statis melalui suatu kegiatan praktek, sehingga siswa memahami konsep mengenai gaya elektrostatis pada interaksi dua muatan, termasuk nanti menentukan arah gaya vektor dari gaya Coulomb dan perhitungannya tentang resultan gaya Coulomb berdasarkan arah gaya vektornya tadi. Saya menganalisis akar permasalahan, kira-kira nanti solusi atau alternatif solusinya seperti apa. Nah, setelah saya berpikir bahwa bagaimana saya harus membuat rencana pembelajaran yang dapat memancing rasa ingin tahu siswa, di mana pembelajaran itu tergambar menyenangkan, setiap siswa dapat aktif, setiap siswa dapat berpikir kritis, setiap siswa bahkan dapat menghubungkan antara data hasil praktek dengan konsep mengenai listrik statis ini. Ya, saya juga berpikir mengharapkan bahwa siswa tidak lagi miskonsepsi, tidak salah konsep. Kenapa? Karena kalau hanya misalnya pada saat anak-anak menentukan arah gaya Coulomb dengan menggunakan kaedah tangan kanan. Kalau di kelas hanya ditampilkan gambar dari misalnya 2 kawat yang berinteraksi itu, terus anak-anak dengan menggunakan kaedah tangan kanan menentukan arah gaya Coulomb-nya, ternyata anak-anak sebagian besar masih bingung, masih salah dalam menentukan arah gayanya. Tapi dengan praktek nanti, saya harapkan siswa lebih nyata lagi dapat menentukan lebih gampang, lebih mudah bagi mereka dalam menentukan arah gaya Coulomb. Nah, alternatif solusi yang saya buat yaitu saya dalam rencana pembelajaran nanti membuat suatu aktivitas ilmiah bagi siswa dalam bentuk praktek dengan materi mengenai gaya elektrostatis antar dua muatan. Ya. Pada aktivitas tersebut saya buat instruksi secara rinci dalam bentuk tantangan, karena saya pada rencana pembelajaran ingin nanti setiap kelompok itu bersaing dengan kelompok lain sehingga memancing siswa untuk lebih cepat
lebih cepat berpikir, lebih cepat berpendapat, lebih cepat dapat menganalisis konsepnya, karena mereka saya harapkan nanti lebih aktif, lebih berpartisipasi dalam setiap kelompoknya, ya. Pada kegiatan aktivitas siswa nanti seperti yang saya rencanakan, saya akan membuat suatu lomba antar kelompok, sehingga saya berharap nanti suasana belajarnya lebih menyenangkan. Nah, saya harapkan nanti setiap kelompok, ya, masing-masing anggota kelompoknya dapat menganalisis hasil data pengamatan yang dihubungkan dengan konsep listrik statis. Nah, untuk laporan hasil praktek yang saya minta nanti pada siswa, yaitu mempresentasikan hasil tersebut, hasil praktek mereka, dan diupload di media sosial seperti TikTok, Instagram, atau YouTube. Nah, hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa mengenai listrik statis ini saya dapatkan dari laporan hasil praktek, bahwa setelah saya evaluasi dan saya beri umpan balik berupa komen pada media sosial tempat mereka mengupload hasil laporan, hasil kerja praktek dan laporannya, bahwa ternyata memang siswa itu lebih dapat memahami mengenai konsep listrik statis, bahwa dari lembar observasi pengamatan siswa, sikap siswa, sebagian besar memang siswa aktif selama kegiatan praktek tersebut, ya. Lalu saya dapat menganalisis bahwa siswa ternyata lebih cepat menganalisis konsep gaya elektrostatis ini. Bahkan pada kegiatan praktek itu tergambar siswa lebih banyak bertanya, lebih banyak menjawab, dan banyak juga yang berpendapat. Nah, sehingga ketika mereka menentukan arah gaya kolomnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan, mereka lebih cepat memahaminya dibandingkan kalau kegiatan pembelajarannya hanya berupa dari gambar di buku lalu menggunakan kaidah tangan kanan. Itu mereka lebih susah membayangkan bahwa arah gaya kolomnya itu memang ke arah atas atau ke bawah, gitu. Nah, saya juga pada rencana pembelajaran membuat produk yang harus selain tadi mengupload di media sosial, saya mewajibkan siswa itu membuat esai ilmiah sederhana untuk setiap individunya, dengan tujuan untuk melatih siswa dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Nah, ini adalah hasil salah satu video isolator memiliki elektron dan proton. Namun elektron yang dihasilkan daripada tisu itu tidak bisa berpindah dengan secara sendirinya, harus melalui tindakan atau aktivitas. Salah satunya dengan cara menggosok sedotan ini dengan tisu. Nah, sehingga muatan yang ada di dalam sedotan ini memiliki elektron yang berlebihan. Apabila didekatkan dengan sedotan yang ada di depan kita, maka akan terjadi proses perputaran karena terjadinya gaya elektrostatis. Terima kasih. Oke, itu tadi tergambar bahwa anak secara konsep memahami betul mengenai gaya elektrostatis, ya, mengapa dengan praktek sederhana tapi anak dapat menganalisis data hasil praktek sehingga dapat membuat satu kesimpulan dan tidak terjadi suatu miskonsepsi dalam menganalisis konsep mengenai gaya kolom ini. Demikian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.